Bulan ini kita akan belajar tentang anugerah. Anugerah itu sebuah prinsip yang penting di dalam sebuah gereja. Karena kalau gereja meninggalkan anugerah ini, itu sebenarnya bukan hanya tidak gereja, bukan hanya menjadi gereja yang sesat, tetapi gereja ini benar-benar kehilangan core atau inti sari dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, sebenarnya di dalam diri Allah yang luar biasa itu, ada dua hal yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dari sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu, Tuhan, mau Tuhan yang dipahami oleh bangsa manapun, itu memiliki dua hal yang tidak bisa saling menghilangkan, yaitu kasih dan adil. Katakan sama-sama, kasih dan adil. Nah, ini harus ada di dalam kehidupan Allah, bukan karena manusia harus memberi label seperti itu, enggak. Karena memang Tuhan harus mengasihi, betul. Tapi Allah harus menjadi Allah yang adil. Kalau Allah hanya mengasihi saja, maka gak salah kemudian pandangannya orang berkata, oh kalau Allah mengasihi saja berarti aku berbuat dosa juga oke, gitu, gak ada masalah. Tetapi Tuhan kita itu juga Allah yang adil. Mengapa? Karena kalau Allah itu cuman adil saja, maka Allah itu seolah-olah menjadi juru hakim, juru apa yang membuat pokoknya kamu salah, kamu harus mematuhi ini gitu. Jadi ini masuk dalam legalisme namanya. Jadi Allah itu memiliki dua sifat yang tidak bisa saling meniadakan. Kalau sifat ini hanya ditonjolkan satu saja, maka akan menimbulkan pengajaran sesat. Seperti yang sekarang lagi rame. Lagi rame sekarang tuh pengajaran sesat. Namanya Kristen progresif. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Apa itu Kristen progresif? Saya ditanya sama orang. Pastor, Kristen progresif itu apa? Banyak yang tanya sama saya. Baik itu jemaat kita maupun jemaatnya orang lain gitu. Kalau jemaat kita, saya gampang meluruskannya. Tapi kalau jemaat yang lain yang tanya, ini saya bingung. Karena justru dari jemaat-jemaat itu ada orang-orang yang pandangannya sesat. Jadi orang pandangan sesat menghakimi orang yang pandangannya sesat gitu. Kristen progresif itu kira-kira begini Bapak Ibu. Itu kalau dijelaskan lama sekali ya. Nanti kalau dijelaskan pulang jam 3 beneran kita. Jadi kira-kira kayak gini Kristen progresif itu. Kristen progresif itu percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maunya itu cuma disembah. Ya udah Tuhan itu sudah disembah aja cukup. Nah terus untuk kita sendiri, ya Allah kan mengerti. Allah itu harus mengerti bahwa kita juga punya pemikiran, punya daya kreativitas. Caranya orang supaya kehidupannya gak itu-itu saja, supaya kreatif gitu. Nah akhirnya orang yang Kristen progresif ini berpikir bahwa Allah itu orangnya itu adalah pribadi yang labil. Satu saat nuntut ini, itu ya kepada masa Israel nuntut ini, kepada orang-orang zaman seperti sekarang ini sudah nggak dituntut lagi. Makanya orang Kristen progresif itu ketika memandang yang namanya LGBT atau pernikahan sesama jenis, mereka nggak ada masalah. Ada masalah. Lalu kalau di gereja ada orang pimpin pujian atau orang khotbah, tapi orangnya hasil mereka lagi istrinya 2 gitu katakan. Mereka Kristen progresif nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Tuhan memandang mereka orang yang normal gitu. Jadi Kristen progresif itu kira-kira mereka hanya melihat Allah sebagai Allah yang mengasihi. Kan yang Allah ini inginkan tuntut dari manusia itu supaya disembah. Cuma disembah aja. Nah ini kan bahaya Bapak Ibu. Berarti Tuhan kita itu gila penyembahan. Kalau nggak disembah, Tuhan marah gitu. Kira-kira menurut pandangan mereka. Nah ini pandangan Kristen progresif, sesat itu. Sesat banget gitu. Ya, jadi mereka hanya memandang Allah hanya dari satu sisi. Nah sekarang, Jemaat Surabaya City Blessing, kita harus memahami Allah secara benar dari sisi anugerah yang benar. Supaya Bapak Ibu tidak lantas tercebur di salah satu ajaran yang model ini, yang model Kristen progresif atau pengajaran yang legalisme. Kalau pengajaran legalisme yang seperti apa? Gini, mereka hanya memandang Allah itu sebagai Allah yang pokoknya kalau kamu nggak ikut caraku, tak hukum gitu. Maka Tuhan membuat semacam aturan, semacam legalisme. Jadi contoh, kalau kamu tidak datang ke gereja, maka berkatmu tak cukup. Nah, gajimu bulan ini
pasti akan kobol-kobol. You know what is the meaning of kobol-kobol? Gitu ya. Pasti akan uangmu akan hilang semua. Contoh, kalau kamu nggak ngasih perpuluhan, nggak ngasih persembahan, awas loh ya. Nanti Tuhan akan menghabiskan segala uangmu. Gitu, ancaman-ancaman seperti itu. Jadi orang melakukan segala sesuatu itu dengan penuh ketakutan. Nah, ini ada di agama-agama kuno, baik agama Yahudi maupun agama yang sekarang ini ada. Kira-kira seperti itu. Orang Yahudi itu kayak gitu tuh. Mereka membuat sederet aturan, Allah itu dimetodekan, dan akhirnya mereka mematuhi aturan yang sebenarnya mereka buat sendiri untuk Allah. Nah, itu makanya oleh Tuhan Yesus dikatakan orang Yahudi itu bisa membuat aturan tapi nggak bisa melakukan. Kalau sebenarnya orang Jawa itu lebih canggih ya. Itu namanya gajah dibelangkoni. Iso khotbah, ora iso ngelakoni. Ya, di Jawa itu sudah ada perkataan seperti itu. Banyak orang bisa khotbah nggak bisa melakukan. Nah, oleh karena itulah Yesus mendudukkan kembali posisi bagaimana caranya berhubungan dengan Allah secara benar. Yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Karena ayatnya panjang sekali, maka saya duduk Bapak Ibu. Enak Bapak Ibu duduk, saya nggak duduk. Kita buka Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Ini sudah disampaikan oleh Pastor Fani beberapa saat yang lalu mengenai persembahan, ya, offering, persembahan. Boleh saja, boleh banget. Tapi hari ini kita akan belajar ayat ini secara kontekstual. Jadi belajarnya kita meninjau ayatnya secara Alkitabiah, begitu ya. Judulnya apa Bapak Ibu di sana? Kalau Bapak Ibu bisa buka handphone. Sekarang kan pakai handphone ya, nggak jarang yang pakai Alkitab ya. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Tapi sebelum kita baca di ayat 14 itu, saya ajak Bapak Ibu membaca judul perikop di atasnya. Judulnya di situ adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya berharap Bapak Ibu nanti di rumah membaca bagian yang pertama itu dulu, supaya kita ketika memahami bagian yang 14 ini kita bisa dapat gambaran. Jadi kira-kira seperti ini. Dua hal ini Tuhan bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang kerajaan surga, gitu ya. Oke, kita baca ayat yang ke-14 lebih dulu. Saya akan bacakan ya, supaya nggak terlalu lama, supaya kita nggak pulang jam 3 sore nanti ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ketika bagian Alkitab yang paling penting yang di ayat 14 itu sama dengan bagian Alkitab yang kita baca tadi di ayat yang pertama, itu bicara tentang kerajaan surga. Jadi tidak ada isu yang lain yang di tempat ini, di ayat ini dibicarakan selain tentang kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu bagian yang paling penting di dalam kehidupan keagamaan. Mengapa? Karena setiap orang tujuannya ke sono kan. Mau agama apapun tujuannya ke sana. Nah, kekristenan yang diajarkan oleh yang mulia Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi dia berasal dari kerajaan surga dan dia memberitahu persyaratannya. Jadi kalau mau validnya ya valid perkataan Tuhan Yesus ini, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membaca bagian itu, di dalam pikiran kita harus ada sebuah pandangan bahwa ini bicara tentang kerajaan surga. Oke, mari kita baca. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan,
2 talenta yang Tuhan percayakan kepada aku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, mengapa saya bilang apa yang Pastor Fani kemarin ungkapkan bagian ayat ini mengenai persembahan, itu juga bisa. Karena memang di bagian ayat ini kita bisa membaca, kau setia kepada bagian yang kecil. Ini bicara masalah uang. Jadi uang itu bagi Tuhan itu masalah kecil. Jadi kalau kita bisa dipercaya untuk masalah uang, pasti Tuhan bisa percaya untuk sesuatu yang besar. Makanya Bapak Ibu hati-hati juga ya yang masalah keuangan. Jadi kalau saudara punya pinjaman, kewajibannya untuk mengembalikan. Saudara yang utang, saudara yang harus mengembalikan. Jangan saudara yang utang, Tuhan suruh mengembalikan. Makanya banyak orang sesat. Beberapa saat yang lalu, ada sebuah acara gereja, KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Katanya, setiap penyakit disembuhkan. Amin. Setiap hutang-hutang dilunasi. Nah, bagian itu yang saya bingung. Sing lunasi sopo. Dan ternyata di ibadah itu isinya adalah orang-orang yang duwe utang akeh, doa sama Tuhan karena sudah diparani debt collector. Gak iso bayar, minta supaya Tuhan bayari. Saya jamin gak iso. Karena utang-utangmu yang menikmati kamu sendiri. Ojo Tuhan sing ngomong bayar. Itu ya. Jadi saya berharap jemaat City Blessing jangan ada yang jadi orang yang sesat di sini. Kita yang utang, begitu kita kepepet, doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, utangku bayar rono. Nggak akan bisa. Saudara sendiri yang harus kerja, saudara sendiri yang harus tekun untuk bayar. Karena kadang-kadang orang sudah diberkati gak digawe bayar utang. Jika itu kuliah nih, utangnya kok carry, biar Tuhan yang bayar. Gak ono ceritanya kayak gitu. Jemaat City Blessing cerdas ya. Jadi ketika saudara punya utang, ya saudara berusaha harus cepat membayar. Itu prinsipnya di situ. Kita setia kepada perkara yang kecil, supaya kita bisa dipercaya untuk sesuatu yang besar. Prinsipnya itu. Oke, saya kembali kepada firman Tuhan. Bagian yang pertama tadi menceritakan, ayat ini bicara tentang kerajaan surga. Artinya, ayat ini sangat serius untuk membuat jemaat Tuhan mengerti untuk kita bisa masuk ke sana. Masuk ke kerajaan Allah yang disebut kerajaan surga. Tidak gampang. Lu gampang pastor. Kan kita diselamatkan oleh anugerah. Kita bukan siapa-siapa. Betul sekali, itu nggak salah. Kita ini Bapak Ibu diselamatkan bukan karena kita orang baik, katakan amin. Bukan karena kita itu orang yang ngasih persembahan ke sana kemari, bukan. Saudara itu diselamatkan, saudara itu dipilih bukan karena kita orang hebat, karena kita ini orang berdosa, orang yang layak dihukum, orang yang layak mendapat kutuk. Maka saudara itu dipilih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan gak mengasihi Bapak Ibu, kita mungkin tidak akan duduk di tempat ini. Kalau saudara duduk di tempat ini, kalau saudara mendengarkan khotbah ini melalui YouTube, melalui tayangan-tayangan di Gereja Surabaya City Blessing, artinya saudara adalah orang pilihan. Dengar baik-baik.
Kalau Bapak Ibu bukan orang pilihan, Bapak Ibu tidak ada di sini. Mungkin kita mendengar firman Tuhan, tapi mungkin kita melalukan begitu saja. Oleh karena itulah, ada orang yang kita khotbahi berkali-kali. Suami dikhotbahi berkali-kali tidak ke gereja. Karena dia bukan orang pilihan, tetapi bukan berarti kita putus asa ya. Sudah bukan orang pilihan, ya udah, nggak usah dikhotbahi, enggak. Di Kersel saya ada kesaksian Bapak Ibu, ada ibu bertahun-tahun mau ngasih tahu suaminya supaya ke gereja. Akhirnya suaminya mau ke gereja juga, walaupun diawali dengan sakit dulu. Tapi paling tidak firman Tuhan itu nyampe di dia. Jadi Bapak Ibu jangan capek-capek untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, kepada setiap orang yang kita temui. Itu adalah amanat agung kita, itu penting. Nah, kalau orang itu sampai bisa datang berkumpul bersama-sama kita, ketemu sama Tuhan Yesus, itu juga bukan karena kita yang hebat, karena khotbahku, karena aku datang sama dia, tak sumbang. No, bukan. Kita itu sampai bisa datang kepada Tuhan hanya oleh anugerah Tuhan yang besar, yang memungkinkan kita akhirnya duduk di tempat ini dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saudara tidak ada di tempat ini. Betul. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu duduk di tempat ini, saya mau beritahu betapa berharganya hidup Bapak Ibu ini di mata Tuhan. Kita bukan orang-orang yang pengangguran, bukan orang-orang yang di dunia ini agamanya cuma satu, agama di dunia ini banyak. Tetapi kalau sampai Tuhan memilih Bapak Ibu dan duduk di tempat ini, itu sebuah hal yang besar buat kita semuanya. Itu anugerah yang besar. Itu karya terbesarnya Tuhan untuk Bapak Ibu. Saudara mau sekaya apapun, saudara mau punya mobil berapa banyak pun, tidak akan bisa dibandingkan dengan yang namanya kekekalan. Karena orang yang punya uang, orang yang punya harta, hidupnya hanya nyaman di sini. Di sini hidup kita itu cuma 70 tahun. Kalau lebih paling 80 tahun. Itu pun kalau wis 80 tahun sudah tidak bisa makan enak. Kalau saudara umurnya wis heket kayak saya, mangan babi didik, kaki sebelah kanan cekot-cekot. Mangan bebek, mari kono tangan ini moro-moro gak esok minggup. Mangan kambing, ya gitu. Jadi kalau kita ada di ini ya, resepsi pernikahan gitu, kalau saudara sudah umur 50 tahun ke atas, apalagi punya istri yang sedikit agak ketat ya, saudara moro nang ngene kikil, kolesterol, gak sido mangan, moro nang di meneh. Es buah, wah es buah, kita udah mau nyeduk nih, udah mau di sini, darah bukan, kencing manis. Gak sido juku, akhirnya juku banyu putih tok. Susah Bapak Ibu. Di dunia ini kita sementara. Loh kok bisa seperti itu? Ya memang dunia ini Tuhan buat seperti ini karena memang dunia ini bukan rumah kita. Itu adalah konsekuensi sebagai orang yang berdosa. Manusia berdosa, maka semua orang mereka menerima akibat yang sama, yaitu mati. Udah semuanya sama. Tetapi kabar gembiranya adalah buat Bapak Ibu yang ada di dalam Tuhan, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita mati, kemudian kita dibangkitkan lagi sama Tuhan, dan kemudian kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu kehidupan yang jauh lebih berharga daripada kita punya mobil 5, 10. Mobilnya sampai gak ono mobil yang makan rumput. Saudara tahu mobil makan rumput? Kuda. Terus apa maneh? Kijang. Itu kan makan rumput. mobilnya orang barat mungkin. Mobilnya orang Eropa. Kehidupan itu hanya berjalan 70 tahun. Setelah kita mati ya ditinggal. Saudara mau punya gelang keroncong, gelang tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan dikai gelang keroncong kabeh. Paling gawene itu cuman beberapa peristiwa tok nek ono kawinan. Masa saudara bendino gawe gelang keroncong? Kan tidak mungkin. Masa umbah-umbah gawe gelang keroncong? Kan tidak mungkin. Terbatas, satu saat saudara juga harus tinggal. Artinya
Mau saudara punya uang seberapa banyak, rumah seberapa bagus, harta seberapa banyak pun di dunia ini, sia-sia nanti, ujungnya akan sia-sia. Oleh karena itulah Tuhan menyediakan hidup yang sangat berharga buat Bapak Ibu semua, yang merupakan umat-umat pilihan Tuhan. Yaitu hidup yang berkualitas. Hidup berkelimpahan itu hidup yang berkualitas bersama dengan Tuhan ini. Bukan hidup yang berkelimpahan secara materi. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, maka keselamatan itu, anugerah itu adalah harta yang tidak ternilai, yang nggak bisa dibandingkan dengan emas, perak, permata maupun apapun yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu, kalau di dunia ini sampean hidupnya ya pas-pasan, ya pas butuh, pas ono gitu kan, pas anak sekolah waktunya bayar, pas duit ono kan gitu. Saudara hidup dari mujizat ke mujizat tiap hari, itu sudah benar. Jadi saudara tidak perlu punya keinginan untuk memiliki apa yang sama dengan dimiliki dunia, nggak usah. Justru kita harus benar-benar dibangun untuk mengumpulkan harta di surga ini. Nah, peristiwa ini, cerita tentang talenta ini, kuat sekali ceritanya tentang itu. Ada perumpamaan berapa tadi? 5, 2, sama 1. Jumlah talentanya tidak penting, tidak terlalu penting. Itu cuma bercerita tentang banyak atau sedikitnya sesuatu yang kita dapatkan. Artinya, kalau Bapak Ibu sampai dapat talenta, itu berarti bukan talenta milik kita. Itu anugerah. Maka itu keselamatan dari Tuhan, itu anugerah. Tidak ada sama sekali kontribusi kita, jasa kita atas keselamatan itu. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, di luaran sana ketemu sama orang yang merasa dirinya paling baik, nyumbang kemana-mana, dan hampir setiap kali peristiwa-peristiwa agama dia kemudian mengeluarkan uang, di mata Tuhan nggak ada artinya. Mau orangnya bilang orang seperti ini nanti pasti baik masuk surga, di mata Tuhan nggak ada artinya kebaikan kita. Makanya kenapa Kristen progresif itu percaya kalau ada orang baik walaupun dia bukan orang Kristen bisa masuk surga? Nggak bisa, Pak. Jangankan masuk surga, karena kebaikannya dia itu pasti ada motivasi yang salah. Orang itu memberi itu karena apa sih? Karena kepingin dilihat orang. Makanya sekarang itu ada orang memberi itu di video. Ada konten, menolong orang, bayari orang, konten, dibuat konten, supaya orang melihat dia jadi orang baik. Nah, di mata Tuhan nggak ada artinya kebaikan seperti itu. Karena setiap orang sejatinya di mata Tuhan adalah orang berdosa. Oleh karena itulah manusia itu hanya perlu anugerah Tuhan untuk membuat dia bisa menerima kehidupan itu tadi, yang kekal itu tadi. Nah, makanya di sini jumlah talenta nggak penting. Mau dikasih 5, 2, 1 nggak jadi masalah. Yang penting apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan atas 5, 2, atau 1 talenta itu. Orang yang diberi banyak, dituntut juga banyak. Gitu kata firman Tuhan di dalam kitab Matius. Orang yang diberi sedikit, dituntut lebih sedikit. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ini terima keselamatan dari Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak berhenti sampai di situ. Ada sesuatu yang mesti harus kita kerjakan yang di dalam Alkitab namanya kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Di Alkitab tulisannya seperti itu. Artinya ketika kita sudah menerima anugerah, jangan berhenti sampai di situ. Kekristenan progresif itu adalah kekristenan yang dulu pertama diperkenalkan itu di Eropa. Sebenarnya Eropa itu jauh sebelum Kristen progresif sudah mulai decline, sudah mulai turun kekristenannya. Bapak Ibu perhatikan sekarang. Di Belanda, di negeri-negeri Eropa itu, padahal Jerman dan Belanda itu adalah pusat kekristenan awal mula. Ya, yang namanya Martin Luther itu, ya ketika dia protes sama gereja Katolik, Martin Luther itu bapak gereja reformasi, bapak gereja Protestan, bapak gereja kita. Ya, bagi orang Protestan, Kristen itu Martin Luther. Pertama kali dia menempelkan surat protesnya sama orang-orang Katolik itu di gereja Wittenberg, Jerman. Jadi Jerman, Belanda, dan daerah Eropa itu pusat kekristenan dulu. Pertanyaannya sekarang kemana? Kemana mereka?
Bahkan di Belanda itu sudah legal kawin antar jenis sesama jenis. Wedok ambek wedok, lanang ambek lanang. Jadi ceritanya orang Belanda itu lebih on daripada cop-copan. Saudara tahu cop-copan? Cop-copan listrik. Kan tidak bisa cop-copan lanang ambek lanang. Kau sih pinter cop-copan ambek wong Belanda. Itu. Makanya kita jangan ikut bodoh seperti mereka. Kemana kekristenan Eropa itu? Hilang. Sekarang banyak gereja dijual. Kok bisa? Sederhana. Karena permasalahannya adalah orang-orang Eropa lebih mementingkan dirinya. Mereka pergi ke gereja, mempelajari teologi. Pertanyaannya cuma satu, apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat saya? Kalau saya belajar pakai teologi ini, apa untungnya buat saya? Makanya kalau di Eropa itu ada pertentangan teologi namanya Arminian sama Calvinis, itu rame banget Bapak Ibu. Satunya merasa bahwa manusia itu ditakdirkan oleh Tuhan, Tuhan sudah menakdirkan dengan jelas. Satunya nggak percaya, nggak ditakdirkan. Kita ini bebas melakukan sesuatu, itu gegeran sampai saiki. Gak mari-mari, aku gak gelem melok-melok itu. Dan kita jangan ikut-ikut. Di Eropa itu cuman gitu gegerannya. Padahal sebenarnya kekristenan itu jelas sekali. Saya kemarin waktu Jumat Agung sudah mengingatkan kepada jemaat gereja Surabaya City Blessing. Basic dasar kekristenan adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kalau orang sudah dibeli, berarti kita sudah bukan milik kita sendiri, bukan? Nah, Kristen progresif, pengajaran-pengajaran sesat, dan lain sebagainya, hypergrace dan lain sebagainya itu, intinya itu di situ. Intinya kepada diri sendiri, balik kepada apa untungnya buat saya. Di bagian ayat tadi yang kita baca, sebenarnya sama. Orang yang dapat 5 talenta, ketika dipercaya oleh tuannya itu, 5 talentanya itu dikembangkan. Tidak ada satupun yang dipakai untuk dirinya sendiri. Semuanya dikembalikan lagi kepada tuannya. Ini Tuhan. 2 talenta juga seperti itu. Mari kita lihat yang bagian yang dapat 1 talenta Bapak Ibu. Kita lebih lama di sini ya. Agak lama di sini. Ayat yang ke 24. 24 ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, dimulai dari kata-kata ini ya, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dia seolah-olah mengerti siapa tuannya. Padahal tuannya tadi, yang di depan di atas itu tadi, yang dapat 5 talenta dan 2 talenta. Tuannya nggak seperti itu. Tapi dia sudah punya konsep bahwa tuannya adalah Tuhan yang kejam. Ini kan sama dengan orang-orang yang punya konsep tentang Tuhan dari pikirannya sendiri Bapak Ibu. Tidak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang kejam, yang tidak menabur, tidak memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, kata kuncinya ada yang di ayat 25. Kita baca sama-sama ya, ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, kata pertama yang ada di ayat yang ke-25 ini, Matius 25 ayat 25 ini gampang ngafalinya ya. Matius 25 ayat 25. Dia berkata seperti ini. Karena aku takut. Aku takut dan kemudian aku pergi. Dan kemudian apa katanya di situ? Menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Dan kemudian dikembalikan. Kayaknya baik ya. Kan sudah dikembalikan. Tapi permasalahannya adalah kata aku takut. Kemudian aku sendiri pergi. Perhatikan kata-kata itu. Sangat berkonotasi egoisme. Dirinya sendiri. Menguntungkan dirinya sendiri. Nanti kalau Tuhan itu ngamuk, marah. Aku dimarahi kalau duit itu hilang. Maka kemudian aku menyembunyikan uang itu. Nih, aku kembalikan. Dan coba lihat apa kata Tuhan. Ini adalah kesimpulan dari yang tadi kita baca ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang apa Bapak Ibu? Hamba yang apa? Jahat dan malas. Ini kata-kata keras banget nih. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi Tuhan itu pada akhirnya membuat dirinya seolah-olah memiliki cara berpikir orang hamba ini. Ya udah, kalau memang menurutmu aku jahat, menurutmu aku kejam, ya udah kamu titipkan supaya kamu bisa dapat duit. Aku nggak marah lagi. Kira-kira seperti itu. Artinya Bapak Ibu, hati-hati dengan kekristenan, dengan cara hidup kekristenan yang setelah kita menerima anugerah yang luar biasa itu, kita menjadi orang yang jahat dan malas. Apa itu orang yang jahat dan malas? Orang yang dipakai, anugerah itu dipakai untuk dirinya sendiri. Untuk keuntungan dia sendiri. Apa untungnya aku melok gereja? Apa untungnya aku melok Tuhan Yesus? Apa untungnya aku nanti datang di gereja Surabaya City Blessing? Apa untungnya aku nanti memberi? Apa untungnya nanti aku memberi perpuluhan? Kalau nggak ada untungnya, nggak mau. Itu kan konsep Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang seperti ini. Apa untungnya buat saya? Dan rata-rata pengajaran sesat berdiri di sini. Apa untungnya buat saya? Makanya saya ketika ditanya sama teman-teman yang di luar gereja Surabaya City Blessing, saya lihat-lihat dulu siapa yang nanya. Pastor, itu ada namanya Brian gitu, sama Jerry. Itu mereka mengajarkan Kristen progresif. Saya lihat dulu pandangannya dia apa. Pandangan yang nanya sama saya tanya dulu sebelum saya menjawab. Dan menurutmu seperti apa? Harusnya kan nggak kayak gitu, Pastor. Harusnya kan dia yakin, oh Alkitab itu kebenaran, dia nyatakan bla 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 bla. Ada satu bagian di mana dia menganggap bahwa harusnya Tuhan itu kan ini memang harus disembah, tapi tidak harus ditinggikan, tapi tidak harus kemudian bahwa semua orang selamat gitu. Ngeri Bapak Ibu. Artinya orang-orang ini masih memilih apa yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sekarang ini iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya tidak dengan cara menakut-nakuti dalam bentuk setan, gendruwo, kuntilanak, enggak. Itu setan yang paling konyol di dunia ini. Karena kalau orang Kristen ditakut-takuti model seperti itu, apalagi jemaat gereja Surabaya City Blessing, gampang. Saudara bisa mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Nek gak gelem lungo juga, panggil Pak Kris. Kira-kira seperti itu. Bisa setan itu diusir dalam nama Yesus? Bisa, sangat bisa sekali. Mengapa? Karena roh yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan bukan hanya setan. Bukan hanya setan. Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, menghadapi sesuatu, menghadapi pergumulan, cukup panggil nama Yesus. Tuhan bisa menolong Bapak Ibu. Nggak perlu panggil saya, Pastor, doa dong. Enggak. Dari Bapak Ibu sendiri sudah bisa juga. Itu saya bukan orang yang spesial, yang hebat, kemudian bisa mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Nggak bisa Pak. Saya ini orang biasa. Yang bisa membuat luar biasa itu adalah karya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ini, ya, sebagai orang yang percaya, jangan khawatir kekurangan. Tuhan pasti bisa berkati, amin. Ketika Bapak Ibu sakit, saudara cukup bisa berdoa, cukup berseru kepada nama Yesus, Tuhan bisa sembuhkan dengan cara yang luar biasa. Tapi masalahnya, jangan pernah mencari Tuhan hanya karena kita ingin sakit jadi sembuh. Mari ngono begitu, mari sembuh, gak budal gereja maneh wis. Gak melayani Tuhan lagi, bahaya. Karena Tuhan pasti tahu motivasi kita. Sekali lagi saya bilang ya, penyesatan itu selalu berbicara apa untungnya saya mengikut Tuhan, dan untungnya buat saya apa, manfaatnya buat saya apa. Kalau nggak ada, nggak mau. Itu adalah Injil yang lain, yang di Alkitab disebut sebagai Injil yang lain. Maka Bapak Ibu, sangat berbahaya sekali kalau kita jatuh kepada egoisme. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, apa sebenarnya yang terjadi? Tuhan membersihkan Bapak Ibu, membersihkan diri kita ini dari segala keinginan untuk mempertahankan diri sendiri. Maka Bapak Ibu diporotin tuh. Orang yang kebanggaannya duit, orang yang kebanggaannya kekayaan, Tuhan benar-benar buat
supaya dia belajar dari kehidupannya, dia tidak mengandalkan uang lagi. Maka kalau saya melihat ada orang Kristen, pastor, dulu saya itu zamannya Pak Harto itu dapat duit gampang loh pastor. Saiki zamannya Jokowi kok angel. Lah enak zamannya Pak Harto dhisik lah gitu. Enak zamanku toh. Berarti saya dulu waktu itu diberkati Tuhan, sekarang nggak diberkati Tuhan. Salah Jokowi pastor. Hah? Gak ada hubungannya sama Jokowi sama Pak Harto ini. Yang ada justru ketika Bapak Ibu ngalami masalah, ngalami persoalan, Tuhan sedang membersihkan Bapak Ibu. Ranting itu dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika Bapak Ibu ngalami masalah, saya ini Bapak Ibu ya, ketika kemarin stroke itu, aku ya mikir, aku ingin melayani Tuhan. Hari Minggu saya nggak ada hentinya, saya melayani Tuhan. Kok saya kena penyakit juga? Baru kemudian Roh Kudus mengingatkan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kamu sudah dibeli, hargamu lunas dibayar. Jadi apapun yang terjadi, itu cara Tuhan untuk membentuk kita dan benar. Ternyata itu cara Tuhan untuk membuat saya sekarang harus makan lebih sehat. Gak sembarang. Isi aku mulai gereja ngene iki langsung budal sate babi ngene majezu ngono. Gak berangkat ke ini mie pangsit yang ada babinya itu dulu. Sekarang udah enggak. Belajar bertobat Bapak Ibu. Sudah mulai jaga makanan. Itu saya ya, untuk saya pelajarannya. Untuk Bapak Ibu, ya nanti Tuhan akan menuntun Bapak Ibu supaya ketemu apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Kita beda-beda. Ada yang Bapak Ibu diajar untuk mengampuni. Setiap kali mesti ketemu wong iki, Pastor. Padahal aku wis siwak. You know, siwak ya. Siwak ya. Bukan siwak sikat gigi. Siwak wis gak wawu ambek wong iki. Kok ngene gereja ketemu, ngene perapatan ketemu, ngene mixue ketemu, nang ngene ken ketemu, vanilla ketemu. Justru saudara itu dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu untuk saudara belajar mengampuni. Berat memang. Itulah yang disebut di dalam Alkitab tadi itu, menjalankan uang. Itu kalau di Alkitab. Kalau di dalam kekristenan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nanti satu saat saya mau bicara tentang ayat perikop sebelumnya, mengenai 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Peringatannya sedikit berbeda Bapak Ibu. Peringatannya itu kalau yang di 5 anak darah yang bodoh itu berjaga-jaga. Tapi yang di sini nih keren banget. Kita baca ya. Kita baca ayat yang terakhir. Ayat 29 mulai. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, kesimpulannya itu. Dan yang kedua, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya kasih tahu gini Bapak Ibu. Penjelasannya kira-kira seperti ini. Ya. Ketika Bapak Ibu menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu itu menerima anugerah itu benar-benar free, gratis, bukan karena kita orang hebat. Maka anugerah itu harus dihargai sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Caranya gimana? Apakah caranya kita datang nyembah-nyembah Tuhan Yesus harus selalu seperti itu? Enggak harus selalu seperti itu. Menyembah Tuhan itu bukan cuma dengan nyanyian. Menyembah Tuhan itu dengan kehidupan Bapak Ibu. Itu penyembahan. Itu penyembahan yang paling berharga. Penyembahan di gereja ini kita hanya perayaan aja. Penyembahan yang paling luar biasa adalah kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu itu menerima anugerah keselamatan, maka hargailah anugerah keselamatan itu dengan kehidupan kita yang semakin lama semakin menyenangkan Tuhan. Gitu. Kalau Bapak Ibu itu mulai belajar untuk menyenangkan Tuhan dari hal yang kecil, umpama nih, kalau ada orang Kristen sebelum menerima anugerah Tuhan, dia senengane gibah. Tahu ya gibah ya? Apa gibah? Rasani, ya ngerasani tonggone, ya ngomongin orang gitu kira-kira.
Begitu terima keselamatan dari Tuhan, stop, berhenti. Kalau ada orang yang setelah menerima keselamatan gibah, habis itu sebelum menerima keselamatan gibah, kemudian gibah terus sampai saiki, sampai melayani Tuhan pun masih tetap seperti itu. Pertanyaannya adalah, orang seperti ini pasti tidak mengerti apa itu anugerah. Mereka taunya bahwa melbu Kristen, sing penting mati masuk surga. Itu bukan anugerah. Itu adalah Injil yang lain, gitu. Kekristenan itu bukan cuma kita mati, kemudian kita hidup, diberkati, sembuh, sehat, mati masuk surga. Oh, bukan cuma itu Bapak Ibu. Kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang sama seperti Tuhan Yesus yang harus kita miliki terus. Itu. Jadi kalau sebelum kita terima anugerah keselamatan itu, kita itu hidup di dalam dosa, ya, begitu dapat duit, digawe kawin maneh, itu ya. Begitu dapat duit, dipakai yang enggak. Tetapi setelah terima Tuhan Yesus masih memiliki cara hidup yang sama, maka anugerah itu percuma, nggak efektif. Bukan hanya nggak efektif, itu sama saja dengan kita menolak anugerah. Ada orang yang menolak anugerah, ada. Karena sejatinya anugerah itu harus kita terima dengan sadar. Kita terimanya dengan iman. Bukan kita pasif, tapi terimanya harus dengan iman. Seperti kitab Efesus bilang. Setelah Bapak Ibu menerima anugerah, maka Roh Kudus memurnikan kehidupan Bapak Ibu terus. Caranya memurnikan lewat apa? Lewat kehidupan Bapak Ibu tiap hari. Oleh karena itulah peristiwa-peristiwa dalam hidup kita itu Tuhan pakai untuk memurnikan saudara. Seperti tadi, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kelemahan tubuh sakit, berarti Tuhan mengajar kita untuk bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Karena orang sakit itu terutama, saya itu baru nyadari loh Bapak Ibu. Ya, hanya gara-gara sumbatan di otak ini dibuntu, diizinkan buntu, titik buntu nih. Itu bisa, orang akhirnya bisa mati separuh, bahkan bisa mati semuanya. Ini ada dokter Jessica itu waktu itu jelasin ke saya. Oh, waktu itu Kak Hari, itu waktu tensinya kuat itu, darahnya sudah langsung ngisi. Tapi sekarang begitu tensinya turun, darahnya lambat ngisi gitu. Itu jadi saya dapat ilmu. Artinya, setiap peristiwa di dalam hidup Bapak Ibu mengajar sesuatu yang besar buat hidup Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu itu belajar berubah. Dari orang yang dulunya tidak terima anugerah, hidupnya ngawur, hidupnya untuk diri sendiri, untuk egoisme. Sekarang belajar untuk berserah sama Tuhan. Berserah itu bukan pasrah ya. Berserah itu artinya kita berikan kedaulatan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Saudara ngalami sesuatu yang gak enak, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan gereja. Jangan pernah salahkan dirimu sendiri. Tapi ketika Bapak Ibu ngalami sesuatu yang gak nyaman, gak enak buat diri kita, belajar bersyukur. Itu cara Tuhan untuk membentuk Bapak Ibu. Ini yang disebut sebagai mengumpulkan harta di surga. Dan nanti Bapak Ibu bisa dapat talentanya itu. Karena kalau tidak seperti itu, maka anugerah itu akan berhenti di pemikiran aja. Di cara kita berpikir, yang penting saya jadi orang Kristen. Enggak. Anugerah itu harus bergerak terus, memperbaiki Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu benar-benar menjadi orang dengan cara hidup yang baru, yang tidak sama dengan cara hidup yang dulu. Itu anugerah yang luar biasa. Nah, bagi orang yang hanya membuat talentanya tetap satu yang untuk dirinya sendiri itu, Tuhan anggap orang itu orang yang jahat dan hukumannya ngeri, Pak. Campakkanlah orang seperti ini ke dalam tempat kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saya mau Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Kekristenan kita harus menjadi kekristenan
yang ketika kita menerima anugerah, kita sadar bahwa sekarang kita itu miliknya Tuhan. Diri kita sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi sama hidup kita sendiri. Artinya, kita mesti serahkan pada Tuhan apapun yang terjadi. Tetapi kalau kita masih gondeli diri kita, egoisme kita, dan kita minta Tuhan menyesuaikan apa yang kita inginkan, seperti yang kita inginkan, Tuhan akan menganggap kita sebagai orang yang jahat. Bukan maksud Tuhan itu benar-benar menjadi pribadi yang sangat jahat di bagian itu. Justru enggak. Justru Tuhan sedang mendudukkan hal ini pada pengertian yang benar. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beli sesuatu dari toko, ya umpama nih, contoh beli sandal, beli baju, beli apapun juga. Maka ketika Bapak Ibu membeli ini, Bapak Ibu kan bebas membawa barang ini menjadi milik kita kan? Harus dibawa, kalau udah dibeli. Coba bayangkan sekarang. Seumpama kita beli sesuatu, kemudian pemilik toko itu bilang, Pak, Bu, jangan dibawa kemana-mana loh ya, pakai di sini aja. Kira-kira saudara, wani ngejak gegeran gak ambil pemilik toko ini? Viral akhirnya. Loh, barang wis tak tuku gak oleh tak gawe. Itu. Saudara beli tanah. Beli tanah. Terus kemudian sudah lunas dibayar, terus mari ngono, Pak, ojo ngetekno omah nang kene ya. Iku mari ngono tak gawe. Tak gawe lapangan bola, Om. Saudara wani gegeran kan sama orang seperti ini. Begitulah dengan kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dibeli oleh Tuhan dengan anugerah yang luar biasa. Yesus sendiri mati di atas kayu salib. Kalau kita merasa masih punya badan kita sendiri, hidup kita sendiri, justru kita minta Tuhan untuk menyesuaikan apa yang menjadi keinginan kita. Itu bukan hanya mengecewakan Tuhan. Di mata Tuhan, pemberontakan. Orang ini memberontak di mata Tuhan. Maka tidak kaget, di bagian ayat ini dikatakan, masukkanlah orang yang jahat ini ke dalam kegelapan yang paling dalam. Dan perhatikan baik-baik, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya dulu waktu sekolah minggu berpikir ratap dan kertak gigi itu cuma munine untuk ada gitu. Gitu. Ternyata ratap dan kertak gigi itu artinya adalah penyesalan yang paling dalam. Ingat Bapak Ibu ya, penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau penyesalan ada di depan, namanya apa? Pendaftaran. Jemaat Surabaya City Blessing, jangan sampai menyesal. Kehidupan Bapak Ibu dalam anugerah yang besar yang saudara terima saat ini harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Untuk apa itu? Untuk mengupayakan supaya Bapak Ibu menjadi benar-benar orang yang baru, yang tidak sama dengan orang yang lama. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.